Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, sholat duhur maksud saya berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya kita membahas kajian kultum buku yang keempat, halal dan haram dalam pengobatan. Buku 1, 2, 3 sudah selesai, kita masuk pada buku yang keempat, halal dan haram dalam pengobatan, sampai kepada bab kelima, hukum operasi kelamin. Hukum operasi kelamin ini berhubungan dengan kedokteran. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 bentuk operasi kelamin. Apa saja 3 bentuk operasi kelamin itu? Tidak perlu tergesa-gesa. Saya akan menyampaikan 1 dulu. 2-nya pada pertemuan mendatang, 3-nya pada pertemuan mendatang lagi. Pertama adalah hukum operasi kelamin normal. Apa? Hukum operasi kelamin normal. Kelaminnya itu normal gitu loh. Kelaminnya normal. Apakah kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan? Operasi ganti kelamin, maksudnya operasi kelamin itu operasi ganti kelamin. Orang yang kelaminnya normal diganti itu belum pernah dikenal oleh orang-orang terdahulu, hanya pada zaman kita sekarang saja. Para dokter mengatakan ini penyakit transseksual atau transgender, yaitu apa transseksual atau transgender itu? Yaitu individu dengan gangguan psikologi, laki-laki yang seperti wanita. Jadi Anda laki-laki ini, tapi Anda terganggu dengan kelaki-lakian Anda, atau wanita yang di belakang itu terganggu dengan kewanitaannya. Dia nggak nyaman dengan statusnya. Saya laki-laki kok nggak enak jadi laki-laki. Nampaknya saya ini bakal jadi wanita deh. Nah, itu namanya gangguan psikologi. Orang yang sedang error. Dia merasa dirinya wanita, padahal kalau dilihat dari tubuhnya keker, punya otot, dia punya kumis, punya jenggot, kemudian kelaminnya alat kelamin laki-laki, tapi merasa dirinya perempuan. Ini namanya penyakit transseksual atau transgender. Jadi merasa dirinya bukan laki-laki. Saya nggak laki-laki, saya itu perempuan. Loh, padahal kamu punya jenggot. Iya, tapi tetap perempuan. Jadi antara jiwa dan fisik tidak matching. Bahasa sekarang, antara jiwanya jiwa perempuan, fisiknya laki-laki, atau fisiknya perempuan, jiwanya laki-laki. Ada yang seperti itu. Tidak klop antara jiwa dan fisik. Orang yang mempunyai penyakit ini ada 2 keadaan. Keadaan pertama, penyakit ini muncul akibat faktor psikologi atau kejiwaan. Ini terjadi karena salah dalam pola asuh ketika kecil. Dulu pernah kita sampaikan bahwa ada sebagian orang tua yang cara mendidik anak laki-lakinya salah. Anak laki-lakinya dididik main bersama anak perempuan. Anak laki-laki tapi mainannya pasar-pasaran, jual beli di pasar, masak-masak. Anak laki-laki bawa boneka, memakaikan baju boneka, menyuapin, itu laki-laki. Ini salah didik. Kenapa?
Mungkin karena keluarganya perempuan semua ini, anaknya 10, yang 9 perempuan. Di tengah-tengah laki-laki ini terjepit dengan perempuan sehingga mainannya juga mainan perempuan semua. Maka supaya dia tidak seperti perempuan, pisahkan bermainnya, pisahkan tempat tidurnya, khususnya ketika umur 10 tahun. Itu juga perempuan, ada perempuan yang gayanya kayak laki-laki, namanya wanita yang tomboy. Ya, dia nggak suka masak, tidak suka lipat baju, tidak suka gendong boneka, sukanya sepak bola, renang, voli, ya. Jadi naik sepeda itu apa namanya, balap. Kalau beli sepeda motor yang laki-laki, dia kacamata hitam. Ya. Seperti itulah ya, wanita yang gayanya kayak tomboy, pakai celana laki-laki, celana ketat dan seterusnya. Penanganannya untuk jenis yang pertama ini bukan dengan dioperasi, Mas. Ya. Bukan dengan dioperasi, Mbak. Ya. Tapi dengan apa? Diperbaiki kejiwaannya. Saya pernah dulu melihat beberapa siaran di televisi. Dulu pernah ada siaran namanya To the Man. To be man. Apa itu? Menjadi laki-laki sejati. Itu rata-rata pengikutnya itu laki-laki tapi jiwanya kayak perempuan, kayak cewek. Ya, lembut ngomongnya. Ya, tidak punya jiwa laki-laki. Ya, kemayu, tahu kemayu. Ya, lebay, gimana? Kalau ngomong gini-gini, macam-macam lah. Maka bukan diganti kelaminnya seperti siapa, ada namanya Agus lah. Sebut saja Agus, di sini nggak ada namanya Agus ya. Itu di Tegal, ya ini orangnya Tegal, kemudian menghadap ke pengadilan agama, pengadilan negeri gitu, minta diizinkan operasi kelamin, diizinkan oleh pegawai negeri. Ya, kemudian diganti kelaminnya, sekarang jadi Dewi. Dewi itu siapa namanya? Kan ada dulu bintang, ada artis yang dulunya laki-laki, terus sekarang jadi cewek. Namanya siapa itu? Dorce atau siapa? Itu kan laki-laki sebenarnya, tapi sekarang jadi cewek. Operasi kelamin. Karena merasa dirinya adalah perempuan, padahal dia laki-laki. Maka penanganannya bukan dengan operasi. Penanganannya dengan apa? Dengan mendidik menjadi laki-laki lagi. To be man gitu ya, menjadi laki-laki kembali. Maka acaranya adalah acara kelaki-lakian. Contohnya apa? Ada apa namanya, lingkaran besi, ya, kemudian dibakar besi ini. Dia suruh lompat, yuk lompat, swat, masuk. Nah, itu laki-laki itu, swat. Nah, naik kuda, melompat, pas, ya. Terjun, sepak bola, badminton, lari, gulat, ya. Itu lama-lama kalau dia tadi kan kecewek-cewekan nih, ya. Kalau lama-lama lingkungan seperti itu, lama-lama jadi laki-laki kembali. Sebenarnya saya setuju dengan acara itu, cuma acara itu sudah enggak laku lagi atau enggak berlangsung lagi. Kenapa tidak tahu? Itu sebenarnya adalah untuk mengobati orang-orang yang punya penyakit seperti ini. Jadi intinya pengobatannya bukan dengan operasi, karena dia tidak ada masalah dengan kelaminnya, tidak ada masalah dengan fisiknya. Yang salah adalah kejiwaannya. Dia merasa nggak nyaman menjadi laki-laki, nyamannya jadi perempuan. Ya, artinya, ya intinya bahwa ini harus ditangani dengan pendidikan. Adapun dalil-dalil yang bisa menunjukkan hal itu banyak, di antaranya ini saya bacakan, nanti kalau nggak selesai kita teruskan pada pertemuan mendatang. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia pada bentuk yang sebaik-baiknya. Nggak mungkin lah Allah menciptakan fisiknya laki-laki, jiwanya perempuan, atau fisiknya perempuan, jiwanya laki-laki. Berarti itu bukan bentuk yang sebaik-baiknya. Nanti kita bahas pada
kelompok yang berikutnya itu memang ada sebagian dari sekian juta satu orang atau sekian puluh juta ada satu orang yang mungkin nggak normal, ya artinya dia error, kesalahan dalam, ya kita tahu salah dari mananya, tapi ada aja yang hormonnya itu bercampur antara laki-laki dan perempuan, tapi itu jarang sekali. Kedua, dalilnya pertama itu penciptaan manusia dalam bentuk yang baik merupakan penghormatan yang Allah berikan kepada manusia. Al-Isra ayat 70. Tolong dicatat bahwa surat Al-Isra ayat 70 dan surat At-Tin ayat 4 ini merupakan dasar kedokteran Islam. Ya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami muliakan anak Adam dan kami bawa di daratan dan di lautan. Artinya apa? Kita itu sudah mulia. Tidak perlu kemudian dihinakan dengan cara operasi, dengan cara cangkok, dengan cara bedah perut, dengan cara potong kaki, dengan cara kita donor ginjal, dengan cara macam-macam. Itu pada asalnya tidak boleh dalam Islam, kecuali kalau darurat. Darurat itu baru boleh. Kalau nggak darurat nggak boleh. Ya, bahkan kita maunya ada pisau, saya gesek sendiri tangan saya set berdarah itu nggak boleh. Kenapa? Allah telah memuliakan tangan saya dan saya menghinakan kalau saya gores sehingga berdarah. Bertentangan dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Karomnya di sini, karomna dimuliakan ketika hidup dan dimuliakan ketika mati. Oleh karena itu orang yang mati pun tidak boleh diambil matanya, tidak boleh diambil kakinya. Maka kalau ada orang wasiat, wahai anakku, ya saya nanti kalau mati saya kepingin infakkan mataku ya kepada saudaraku, mata yang kanan, mata yang kiri saya infakkan kepada adikku, tangan kananku saya berikan kepada rumah sakit fulan, tangan kiriku saya berikan kepada rumah sakit fulan, ginjalku saya berikan kepada fulan itu nggak boleh kita laksanakan wasiat itu. Kenapa? Karena wasiat itu wasiat yang bertentangan dengan firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Karena orang ini telah menghinakan dia setelah dia mati. Oleh karena itu orang yang mati kita bersihkan, kita mandikan, kita wudukan. Mungkin ada yang bertanya, sudah mati kok dimandikan, sudah mati kok diwudukan. Nah itu salah. Ini dihormati oleh Allah, maka dibersihkan, dicuci, dimandikan, diwudukan, dikafanin, dikuburkan dengan baik-baik. Oleh karena itu dalam sabda lain, kasru idhamil mayyit kakasrihi inda hayatihi, ya, memotong, memukul, memecah tulang mayit hukumnya sama dengan memotong, memecah tulang orang yang hidup. Sama-sama yang hidup dan yang mati perlu dihormati. Walaqad karramna bani Adam. Ya. Ketiga, oleh karenanya kita sebagai hamba Allah dilarang merubah bentuk. Ini penting. Jadi pertanyaan tadi apa dasarnya? Surat At-Tin ayat 4. Tolong dihafal ya. Surat Al-Isra ayat 70. Yang terakhir ya, surat An-Nisa ayat 119. Ini dasar kedokteran Islam. Allah berfirman, wala udhillannahum, menukil apa? Menukil perkataan setan ya, yang menggoda manusia. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Artinya setan berkata, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka memotong telinga binatang ternak. Itu zaman dahulu, zaman jahiliyah, itu binatang ternak itu dipotong telinganya, dipotong hidungnya, macam-macam lah ya, untuk mereka persembahkan kepada berhala.
lalu mereka benar-benar akan memotongnya, dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, ngikutin bisikan setan, merubah ciptaan Allah, memotong anggota tubuh binatang ataupun anggota tubuh manusia, tidak ada keperluan, maka benar-benar telah menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi ayat ini jelas, seluruh perubahan, seluruh perbuatan yang merubah ciptaan Allah hukumnya haram, kecuali kalau dalam keadaan darurat, kayak operasi sesar, itu darurat. Kalau nggak darurat nggak boleh perutnya disobek, ya. Operasi amputasi, kalau dia kena penyakit gula, ya, atau kanker kemudian merembet ke seluruh tubuhnya, diamputasi, dipotong kakinya, bukan karena ingin motong kaki, supaya dia hidup, supaya tidak mati. Karena motong kaki itu lebih kecil madaratnya daripada mati. Walaupun punya kaki, mendingan hidup tapi nggak punya kaki. Itu cara berpikirnya seperti itu. Maka tidak boleh melakukan operasi kecuali dalam keadaan darurat, ya. Yang terakhir hadisnya, ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, ya, wal mutasabbihat minan nisa birrijal, dan melaknat perempuan yang suka niru-niru gayanya laki-laki. Hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Qurtubi berkata, ya, menukil ayat dan hadis ini, tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli fikih dari Hijaz maupun dari ahli fikih dari Kufah. Dulu itu ahli fikih itu hanya ada dua. Hijaz itu mana? Mekah, Madinah. Itu Hijaz. Kufah itu Irak, ya. Itu madhabnya Abu Hanifah, ya. Kalau Hijaz ini madhabnya Imam Syafi'i, madhabnya Imam Malik. Kalau Irak itu madhabnya Imam Ahmad, ya, itu daerah Irak dan madhab Abu Hanifah. Baik di Hijaz maupun di Kufah itu mengatakan bahwa mengebiri keturunan Adam hukumnya haram dan tidak boleh karena termasuk dalam kategori menyiksa. Nah, sekarang para hadirin, di Indonesia ini ada namanya hukum kebiri bagi predator. Siapa predator itu? Laki-laki yang melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak, orang yang punya kelainan seksual, ya, homoseksual, kemudian pedofilia, ya, orang yang suka hubungan seks dengan anak kecil. Banyak anak kecil berjatuhan. Terakhir kemarin di mana, Jawa Timur atau di mana itu, anak kecil kemudian dilecehkan seksualnya oleh gurunya. Sebelumnya di Bogor, sebelumnya di Jakarta, banyak sekali. Dari kejadian-kejadian ini pemerintah kemudian menurunkan undang-undang atau aturan bahwa orang yang melakukan pelecehan seksual kepada anak kecil harus dikebiri. Kemudian ditanyakan apakah kebiri boleh? Jawabannya bahwa kalau yang dimaksud kebiri adalah memandulkan alat kelamin sehingga tidak punya anak atau alat kelaminnya nggak berfungsi, ya, maka hukumnya haram karena apa? Merubah ciptaan Allah. Tetapi ketika kita tanya, ternyata kebiri yang dimaksud di sini bukan kebiri memandulkan, ya, orang sehingga nggak punya anak atau membuat orang tidak berfungsi alat kelaminnya, ya, tidak on kata orang, ya, tidak bisa karena disuntik, ya udah, ini daripada memakan korban disuntik aja sehingga dia tidak berfungsi sama sekali. Ini haram hukumnya, makanya menyuntik itu haram. Tetapi kalau maksudnya mengebiri di sini, dan ini yang dimaksud adalah menyuntikkan zat-zat tertentu sehingga laki-laki ini syahwatnya tidak terlalu besar, mengurangi nafsunya, supaya kalau lihat anak kecil, lihat orang-orang itu tidak bernafsu sekali, tapi masih ada nafsunya. Itu. Nah, ini dibolehkan, tapi tinggal mandorotnya banyak atau sedikit. Kalau memang lebih banyak manfaatnya dan mandorotnya sedikit dibolehkan. Tapi kalau mandorotnya banyak juga tidak dibolehkan, karena sebenarnya hukum Islam kalau orang berzina dirajam, ya, bukan dikebiri. Cuma di sini kan bukan negara Islam, ya, paling tidak ada hukuman jera.
Walaupun sebenarnya bukan hanya kebiri, itu pendidikan lingkungan itu harus juga dirubah. Jangan kemudian pemerintah ini cuman ya merubah masalahnya, merubah pelakunya, tapi tidak merubah sebabnya. Sebabnya kan banyak, acara televisi, pergaulan bebas, ya lingkungan yang tidak kondusif. Pemerintah menciptakan, tapi kalau ada yang masalah yang disalahkan orangnya. Ini kesalahan sebenarnya. Maka kalau ingin merubah, rubahlah lingkungan, rubahlah pendidikan, rubahlah pendidikan agama juga, sehingga orang itu tidak melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak kecil. Kembali kepada masalah kebiri. Kebiri hukumnya haram bagi manusia, tetapi boleh bagi binatang. Di dalam buku fikih korban ya saya sebutkan bahwa mengebiri binatang itu hukumnya boleh, bahkan dikatakan sebagainya sunnah kalau memang tidak ada binatang korban yang besar. Dalilnya apa? Surat Al-Hajj, Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan syiar Allah. Apa syiar Allah itu? Salah satunya binatang korban, itu syiar Allah. Supaya binatang ini besar, kita suntik, ya, kita kebiri sehingga dia tidak punya anak, kemudian dia besar, gemuk disembelih. Ya, yang paling afdal adalah menyembelih binatang yang gemuk, supaya gemuk ya dikebiri. Sebagian ulama membolehkan. Kenapa? Karena kebiri pada hewan itu manfaat supaya dagingnya banyak dan supaya dia besar. Tapi kebiri pada manusia hukumnya haram karena dia telah menghinakan manusia, padahal manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin rahimakumullah, sementara ini dulu ya, sambungannya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran nawarta darbi, syukran